seseorang itu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ferdian Permana, psikolog klinis di channel saya Ferdian Permana. Di video hari ini, kita akan membicarakan mengenai tujuan dari konsultasi psikologi atau orang sering bilang konseling. Konseling itu memang biasanya dipaketkan dengan psikoterapi, terutama yang mungkin secara biaya per sesinya itu cukup tinggi. Artinya bisa sampai 1 juta, 1,5 juta. Biasanya konseling berhadapan langsung dengan psikoterapi setelahnya. Artinya satu sesi itu normalnya bisa 40 menit, 45 menit, tapi kalau gabungan itu bisa sampai 1,5 jam misalnya, seperti itu. Tapi normalnya sebuah konseling itu 45 menit sampai 1 jam biasanya. Nah, banyak orang yang masih bingung mengenai konseling ini sendiri. Sebetulnya tujuan dari konseling ini apa? Apakah untuk mendapatkan saran? Apakah tujuan konseling ini supaya psikolognya itu selalu mengarahkan kliennya, kamu harus begini, kamu harus begitu? Atau bagaimana sebenar-benarnya? Oke, ini menurut pandangan saya, dan menurut saya sih seharusnya psikolog itu juga sama seperti yang saya ungkapkan ini. Konseling itu seharusnya bukan untuk memberikan advice, tujuan utamanya bukan untuk memberikan advice atau saran ke klien kita. Tapi tujuan utama konseling adalah untuk mendengarkan, untuk kita listen. Listen terhadap apa? Terhadap permasalahan yang dialami oleh seorang klien. Dan tugas dari seorang klien adalah untuk menceritakan kisah hidupnya, permasalahannya, apapun yang bisa dia ungkapkan, unek-uneknya, ungkapkan semuanya. Ada emosi di situ, amarah, kesedihan, kekecewaan, apapun itu bisa diungkapkan ke seorang psikolog. Dan itu nggak apa-apa, gitu loh. Dan psikolog itu baru boleh memberikan saran kalau misalnya klien bertanya, saya harus bagaimana Pak? Nah, itu baru kalian boleh memberikan. Tapi kalau tidak, saya sarankan kalian lebih mendengarkan klien ini bercerita. Karena selama saya praktek 7 tahun belakangan, kebanyakan orang yang datang konseling sebetulnya sudah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Sudah tahu masalahnya itu apa dan solusinya bagaimana. Tapi yang mereka butuhkan adalah cerita, bercerita, bertukar pikir, berdiskusi, non-judgmental. Dan itu hanya bisa didapatkan ke psikolog, tidak dengan orang awam. Kenapa? Karena kita, psikolog, itu terlatih untuk mendengarkan orang, bukan terlatih untuk memberikan saran apapun yang pasti benar, gitu. Bukan. Kita mendengarkan non-judgmental, tanpa menghakimi, dan kita bisa mengarahkan. Kalau si klien ini tidak bisa mengungkapkannya dengan lancar, kita bisa bertanya macam-macam. Misalnya, dia lupa cerita apa yang harus dia ungkapkan. Tadi kata kamu bilang, keluargamu begini ya, bagaimana dengan keluargamu yang lain, misalkan begitu. Itu bisa kita bantu untuk ingatkan kembali, kita arahkan. Tapi bukan kita memberikan langsung pengarahan gitu. Kalau mereka kesulitan saja baru kita arahkan gitu loh. Kenapa tujuan utamanya adalah mendengarkan? Karena pada prinsipnya nantinya ketika klien keluar dari ruangan konseling adalah dia mendapatkan aha moment bahwa oh iya, kayaknya itu yang harus aku lakukan berdasarkan apa yang didiskusikan di dalam ruangan konseling. Sehingga ketika nanti klien ini keluar dari ruangan konseling, mungkin dia berkarya di masyarakat, beraktivitas di masyarakat, dan dia berhasil melakukan sesuatu, supaya itu menjadi keberhasilan, kemenangan dari klien itu sendiri.
bukan kita sebagai psikolognya. Kita sebagai psikolognya juga bukan siapa-siapa. Kalau klien itu berhasil bukan karena kita, tapi karena dia. Tapi kalau dalam ruangan konseling, kita yang mengarahkan terus, kita yang memberikan saran terus, memberikan jawaban terus, akhirnya klien sampai ketergantungan dengan jawaban kita dan arahan dari kita, terus dia datang terus dan bertanya terus. Artinya, psikolognya itu bisa dibilang gagal dalam menjalani tugasnya sebagai konselornya atau psikolognya. Karena klien ini jadi tidak punya kemandirian. Dan ketika nanti klien pun berhasil dengan saran yang kita berikan, klien ini nantinya akan merasa bahwa, oh aku bisa berhasil seperti ini karena psikolognya, saran dari psikolognya, bukan atas keberhasilan pemikiran dia sendiri. Dan itu yang kita khawatirkan. Jadi tidak bisa menumbuhkan kemandirian, menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa bangga, dan kemampuan pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang baik. Sedangkan itulah tujuan utama dari konseling ke klien-klien kita. Kasus apa saja yang bisa kita konselingkan? Banyak sih sebetulnya, masalah pekerjaan, masalah percintaan, masalah hidup sehari-hari, apapun itu bisa sebetulnya. Kalau masalahnya sudah menyangkut anxiety disorder, mungkin depression disorder, atau mungkin depressive disorder, atau mungkin mengarah ke bipolar, atau mungkin gangguan klinis yang lain, itu sudah ke konseling klinis, beda ya. Kalau konseling klinis memang kita sebagai psikolog itu akan banyak memberikan saran. Misalnya, supaya nggak anxiety disorder terus, apa yang harus dilakukan secara rutinitas untuk menurunkan tingkat kecemasannya. Nah, itu ada beberapa saran, itu wajar. Tapi kalau konseling biasa, kita lebih banyak listening. Dan di kecemasan pun, gangguan kecemasan, depressive disorder pun, kita juga lebih banyak mendengarkan kok. Tapi saran yang diberikan juga banyak. Gitu loh bedanya. Ya. Jadi pada intinya begitu. Ketika kita memberikan konseling, sebisa mungkin kita lebih banyak mendengarkan daripada kita memberikan saran, supaya klien ini punya kemandirian ketika dia turun kembali ke masyarakat, dan supaya keberhasilan itu tidak kita curi dari pasien kita atau klien kita, supaya dia merasa bahwa ini adalah hasil kerja keras dari dia sendiri sebagai klien, bukan kerja keras dari psikolognya. Gitu kurang lebih. Ya, jadi ini sebagai pengingat saja bagi kalian yang berprofesi sebagai psikolog ataupun sebagai orang yang berminat pada ilmu psikologi, atau mahasiswa atau konselor atau siapapun itu yang berminat pada kesehatan mental, supaya ini menjadi pengingat pada kalian sendiri. Dan sebagai klien, kalau kalian konseling psikologi, jangan berharap kalau si psikolognya itu akan mengubah hidupmu dengan cepat, dengan mudah, dengan gampang, atau memberikan saran yang fenomenal gitu, nggak akan terjadi. Karena tugas dari kita hanyalah untuk mendengarkan non-judgmental. Nah, seperti itu ya. Jadi klien datang ke psikolog untuk mencapai kemandirian, untuk mengungkapkan unek-uneknya, mengungkapkan semua ceritanya, karena tidak semua orang punya the luxury of bisa mengungkapkan emosionalnya. Nggak semuanya itu bisa bebas loh mengungkapkan. Dengan keluarganya sendiri pun belum tentu, dengan temannya juga belum tentu, dengan siapa, pacarnya, pasangannya belum tentu. Tapi dengan psikolog, semua bisa kamu lakukan untuk mengungkapkan unek-unekmu dengan aman. Oke? Kurang lebih seperti itu yang ingin saya ungkapkan pada hari ini. Semoga bisa membantu, dan salam sehat jiwa bagi kita semua, dan terima kasih.